Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Anak-anak sekalian, alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat berjumpa kembali, yaitu dengan materi kita yang sama pada video 1 dulu, yaitu masih lanjutan video 2 kali ini tentang interaksi sosial terhadap lembaga sosial. Nah, di dalam lembaga sosial ini ada 5 pokok bahasan yang harus kita bahas. Yang pertama adalah lembaga sosial di bidang keluarga, agama, pendidikan, politik, dan ekonomi. Tapi kita tidak akan bahas semua. Mungkin kita hanya akan bahas untuk yang keluarga dan agama. Tujuan kita belajar kali ini yaitu sederhana aja. Tujuannya agar kalian semua dapat mengetahui dan dapat menjelaskan apa itu interaksi sosial dan bagaimana pengaruhnya terhadap lembaga keluarga dan juga agama. 2 saja ya. Oke anak-anak, sebelum belajar marilah kita berdoa. Semoga kita diberikan kemudahan, ditambahkan kecerdasan, juga diberikan kesehatan. Baiklah, untuk itu marilah sama-sama kita belajar dan kita simak materi yang akan kita sampaikan untuk berikut ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak sekalian, mari kita mulai saja materi kita. Kali ini tentang jenis-jenis lembaga sosial. Sebagaimana yang di video 1 kemarin kita sudah belajar tentang pengaruhnya terhadap lembaga sosial dari interaksi ya. Sekarang kita akan lanjutkan, ada berbagai jenis lembaga sosial. Seperti tadi di pengantar sudah Bapak jelaskan, tujuan kita kali ini yaitu untuk siswa supaya bisa menjelaskan dan mengetahui lembaga sosial itu ada berbagai jenis, tapi kita hanya 2 saja ya. Paling tidak kalian bisa menjelaskan 2, itu sudah bagus di era pandemi ini. Nah ini anak-anak, jadi masyarakat Indonesia ini terkenal dengan masyarakat yang sangat heterogen atau campuran. Kenapa kok campuran? Karena kita adalah salah satu negara yang paling kaya akan budaya. Sudah dijelaskan kemarin tentang kebudayaan yang teramat sangat banyak di Indonesia. Itu ya anak-anak ya. Oke, kita lanjutkan. Kemarin tadi juga dijelaskan di pengantar lembaga sosial ini terdiri atas 5, yaitu keluarga, agama, ekonomi, pendidikan, dan politik. Oke, nah tapi kita kali ini akan menjelaskan tentang lembaga keluarga dan agama saja ya, tidak banyak-banyak. 2 saja itu saja sudah cukup. Oke. Dari lembaga keluarga. Lembaga keluarga ini merupakan unit sosial terkecil ya Nana ya. Lembaga ini merupakan keluarga merupakan lembaga sosial dari unit terkecil. Sebagaimana di dalam masyarakat yang namanya keluarga itu terdiri atas ayah, ibu, dan anak gitu ya. Nah itu untuk keluarga kecil. Biasanya kalau keluarga yang besar dia akan bertambah dengan adanya kakek dan nenek gitu. Nah keluarga ini terbentuk biasanya itu akibat adanya perkawinan ya kan, perkawinan yang sah menurut agama, adat, dan pemerintah gitu ya. Nah misalnya ya masa pernikahan itu biasanya kan setelah kalian dewasa, usianya cukup. Nah itu cukup untuk menikah maksudnya.
Nah, kalian akan melakukan pernikahan. Itu tentunya disesuaikan dengan agama. Nah, selain sesuai dengan agama, kalian juga harus sesuai dengan adat tradisi yang ada di masyarakat. Juga harus sesuai dengan pemerintah. Sebab jika kalian menikah hanya menurut agama saja dan tidak sesuai dengan adat dan pemerintah, ini akan menjadikan satu masalah. Misalnya, untuk orang Islam atau pemeluk agama Islam itu bisa sah dengan nikah ditentukan oleh seorang ustadz atau kiai yang disebut dengan nikah siri. Nah, ini kan akan menjadi masalah karena apa? Tidak sesuai dengan adat dan tidak sesuai dengan pemerintah, betul nggak? Nah, itu. Oleh karena itu, nikahnya harus sesuai dengan ketiganya. Kenapa? Karena pemerintah yang membuat peraturan dan perundang-undangan, gitu ya. Nah, agama ini yang kita anut. Ada berbagai aturan di dalam agama Islam, harus ada saksi, harus ini itu dan sebagainya dalam pernikahan. Di dalam ada tradisi juga mempunyai satu aturan-aturan tradisi yang berbeda. Oleh karena itu, kita tiga unsur ini harus ada di dalam pernikahan. Di dalam keluarga ini diatur hubungan itu apa namanya, dengan adanya peraturan dari tiga itu tadi, gitu ya. Nah, Bapak rasa cukup. Oke, ada beberapa fungsi. Apa sih fungsi keluarga? Lembaga keluarga ini kok dimasukkan dalam lembaga sosial? Di sana ada fungsi reproduksi ya, anak-anak ya. Ada fungsi reproduksi. Kenapa kok fungsi reproduksi? Sebab dengan adanya keluarga itu, fungsi reproduksi ini dapat berjalan, gitu loh. Nah, dengan adanya pernikahan nanti akan timbullah generasi-generasi muda yang baru, gitu loh. Tapi tanpa pernikahan juga bisa Pak Guru, bisa. Cuman ya itu generasi muda yang bagaimana kan gitu pertanyaannya. Yang tidak sesuai dengan aturan atau syariat-syariat agama yang kalian peluk, kayak itu ya kalian anut. Nah, ini jadi satu masalah berdasarkan peraturan pemerintah juga menjadi satu masalah. Yang kita bicarakan di sini adalah fungsi reproduksi yang baik dan benar, gitu ya. Artinya pernikahan itu diharapkan memberikan keturunan. Nah, ini. Lalu ada lagi fungsi proteksi atau perlindungan. Dengan adanya keluarga itu ada rasa perlindungan. Sebab di dalam keluarga itu ya ada keharmonisan, ada kedamaian, ya kan? Ada apa ya? Saling saling melengkapi lah di dalam keluarga. Oleh karena itu fungsi proteksi di dalam keluarga harus ada. Fungsi ekonomi, nah di sini juga ada. Seorang ayah merupakan kepala keluarga, dia merupakan tulang punggung keluarga. Dia harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga, gitu. Gitu ya. Nah, bukan berarti ayah saja. Misalkan ayahnya kurang mampu, anaknya boleh membantu, ibu istrinya juga boleh membantu. Jadi fungsi ekonomi di dalam keluarga itu ditanggung bersama sama untuk memenuhi kebutuhan bersama sama di dalam keluarga tersebut. Lalu ada fungsi sosial. Nah, dengan terbentuknya keluarga ini, nah nanti di situ akan terbentuk fungsi sosial, gitu loh. Fungsi sosial, jadi ada interaksi ya antar keluarga, antar anak yang satu dengan anak yang lain, gitu ya. Antara kakak dengan adiknya, antara bapak dengan anaknya, gitu ya, anak dengan ibunya, terus suami dengan istrinya. Nah, di sini adalah fungsi interaksi sosial ya, karena lebih dari satu. Nah, di situ perlu nggak ada norma-norma? Ada, harus ada. Anak memangnya sudah diatur ya di dalam agama juga, tidak boleh melawan kepada orang tua, betul nggak? Nah, orang tua pun begitu, harus menyayangi anak-anaknya. Terus adiknya juga tidak boleh apa namanya, kasar kepada kakaknya, melawan kepada kakaknya, itu juga tidak boleh. Nah, begitu juga sebaliknya, seorang kakak pun harus mempunyai rasa kasih terhadap
adiknya. Nah, di situ itu disebut dengan norma. Ya, anak-anak. Berikutnya adalah fungsi afeksi. Keluarga memberikan kasih sayang dan perhatian terhadap anak-anaknya. Dalam keluarga pula diharapkan akan memberikan kehangatan. Tadi udah Bapak sampaikan ya, ini disebut fungsi afeksi. Lalu fungsi pengawasan sosial. Setiap anggota keluarga pada dasarnya saling kontrol di sana. Coba sekarang kalau kalian adikmu main nakal di luar, kalian tahu apa, kalian mesti kan langsung ingatkan, nggak boleh adik gini. Nah, nanti kalian bisa cerita kepada orang tua. Disitulah fungsi pengawasan dan kontrol, saling mengawasi antara satu dengan yang lain. Di sana juga ada fungsi pemberian status. Melalui lembaga pernikahan, seorang akan mendapatkan status atau kedudukan yang baru di dalam masyarakat. Waktu kalian belum menikah, kalian statusnya masih bujang ya, masih gadis, masih perjaka. Tapi setelah kalian menikah, statusnya berubah menjadi suami dan istri. Nah, itu status di dalam masyarakat. Nah, setelah punya anak, statusnya jadi orang tua, ya kan? Nah itu anak-anak itu di dalam keluarga. Oke. Selanjutnya kita akan berbicara tentang agama mungkin ya. Oke. Wah, lembaga agama. Ini lembaga agama. Lembaga agama yaitu sistem keyakinan dan praktek keagamaan di dalam masyarakat yang telah dirumuskan dan dibakukan. Agama yang dapat menjadi pelopor dalam menciptakan tata tertib sosial di masyarakat. Agama merupakan suatu lembaga atau institusi penting ya, institusi penting yang mengatur kehidupan rohani manusia. Kita sebagai umat beragama semaksimal mungkin berusaha untuk terus meningkatkan keimanan kita melalui apa? Melalui rutinitas beribadah. Contohnya untuk umat Islam, Bapak bisa contoh Islam ya, karena Bapak beragama Islam. Mohon maaf kepada agama yang lain. Untuk umat Islam, untuk meningkatkan keimanannya harus menjalankan kegiatan ibadah rutin. Contohnya sholat itu ada 5 waktu. Pagi bangun tidur itu namanya sholat subuh, ya kan? Di situ mandi, sarapan, berangkat ke sekolah. Nanti siang pulang sekolah, kalian langsung melaksanakan sholat duhur. Habis sholat duhur kalian istirahat, ya kan? Nah, bangun sholat asar. Habis sholat asar kalian mandi sholat asar maksud Bapak. Setelah itu kalian istirahat gitu ya, ngobrol dengan keluarga, dengan orang tua, ya kan? Itu antara jam 4, jam 5, jam 6. Setelah itu kalian sholat maghrib, ya kan? Berjamaah di keluarga, di dalam rumah. Nah, setelah itu disambung dengan sholat isya, ya kan? Karena maghrib dengan isya jaraknya cuma sedikit, antara jam 6 sampai jam 7. Nah, setelah itu kalian makan malam bersama. Setelah itu untuk kalian wajib belajar, ya kan? Untuk anak-anak wajib belajar sampai jam 9. Setelah itu tidur. Nah, terus rutinitasnya seperti itu. Rutinitas seperti itu. Nah, tujuannya apa? Untuk meningkatkan keimanan kita. Nah, itu anak-anak ya. Nah, itu untuk orang yang beragama Islam. Nah, ini ada beberapa tempat ibadah. Nah, yang ini namanya masjid. Ini tempat ibadahnya orang Islam atau umat-umat yang memeluk agama Islam. Ini gereja, ya kan? Untuk orang apa? Kristen, ya kan? Lalu ini pura. Nah, ini untuk umat Hindu, ya kan? Vihara ini untuk orang-orang apa?
Konghucu ya. Nah, vihara loka. Oh, ini untuk orang-orang Buddha. Nah, ini kelenteng untuk orang Konghucu. Kelenteng di Banten ada anak-anak. Ya, kalau kalian mau main ke sana di Banten ada kelenteng. Nah, itu adalah tempat-tempat ibadah. Tempat ibadah ini tujuannya apa? Tujuannya adalah sebagai tempat untuk melaksanakan ibadah kepada pemeluk-pemeluk agamanya tersebut, gitu loh. Misalnya kalau tadi udah disampaikan ya, orang Islam datang ke masjid, nah di masjid itu bisa untuk ibadah sholat, ya kan? Melaksanakan kegiatan-kegiatan kemasyarakatan sosial, contohnya pengajian pun bisa di sana, ya kan? Dan seterusnya, atau kegiatan-kegiatan yang bersifat keagamaan itu bisa dilaksanakan di masjid atau di tempat ibadah, di gereja pun bisa, di pura pun bisa. Nah itu ya. Berikutnya adalah di sini eh, secara jelas fungsi lembaga agama adalah sebagai berikut. Nah, yang kita jelaskan satu persatu. Sebagai pedoman hidup, yang jelas agama itu sebagai pedoman hidup dan sebagai tuntunan di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selain itu juga agama merupakan sumber kebenaran yang sumber kebenaran yang harus dilaksanakan oleh pemeluk agama tersebut, gitu loh, gitu ya. Nah, terus berikutnya mengatur tata cara hubungan atau interaksi antar manusia dengan Tuhannya. Nah, yang keempat sebagai tuntunan prinsip benar dan salah. Dan rata-rata semua agama pun itu mengajarkan prinsip benar dan salah. Contohnya, perilaku menyimpang itu pasti tidak diperbolehkan di dalam semua agama. Contohnya membunuh, mencuri, berjudi itu kan tidak boleh. Berbuat zina juga tidak boleh. Semua agama pun melarang. Terus berikutnya adalah pedoman, sebagai pedoman untuk pengungkapan perasaan kebersamaan di dalam agama yang yang diwajibkan untuk berbuat baik kepada sesama. Semua agama itu mewajibkan untuk kita berbuat baik, ya kan? Nah, itu. Terus berikutnya pedoman keberadaan. Pada hakikatnya makhluk hidup di dunia ini adalah ciptaan Tuhan semata. Semua agama pun begitu, ya kan? Kalau orang Islam, semua makhluk yang ada di dunia ini, di bumi ini adalah ciptaan Allah. Bahkan bumi beserta isinya disebutkan adalah ciptaan Allah, gitu ya. Nah, terus pedoman untuk rekreasi dan hiburan dalam pencarian kepuasan batin. Nah, di sana bisa ada wisata-wisata religi, ya kan? Ada kalau di dalam agama Islam ada pengajian-pengajian, gitu kan? Nah, kegiatan-kegiatan rohanian intinya seperti itu. Mungkin di agama lain pun ada. Nah, itu anak-anak, Bapak rasa cukup dua lembaga ini saja ya, sesuai dengan yang disepakati. Untuk lembaga ekonomi dan lembaga pendidikan dan politik akan kita bahas di video ketiga. Oke anak-anak, itu saja dari Bapak. Perlu dicatat pertanyaan sebagai, mohon maaf anak-anak ya, kalau Bapak selalu memberikan pertanyaan, karena apa? Karena dengan adanya pertanyaan ini Bapak akan mengetahui sampai di mana kalian mengerti tentang materi yang telah Bapak jelaskan. Ya Pak, satu pertanyaan, berikan contoh satu saja. Berikan contoh fungsi lembaga keluarga. Berikan contoh satu saja fungsi lembaga keluarga. Oke, seperti biasa ditulis di buku, diberi nama, jangan lupa ya, diberi nama dan kelas, lalu difoto dan dikirimkan. Oke anak-anak, Bapak rasa itu saja dari Bapak.
kurang lebihnya Bapak mohon dimaafkan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.